Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Aulia Dwi Putri dari Sekolah SMP Pasundan Majalaya. Ingin mempresentasikan hasil buku yang telah saya baca dengan paragraf Hai. Buku yang saya pilih berjudul Negeri Bawah Air. Penulisnya adalah Ari Nirlandi. Penerbitnya adalah PT Balai Pustaka. Buku ini terbit pada 2009. Buku ini berjumlah 150 halaman. Alasan saya memilih buku berjudul Negeri Bawah Air karena nama judulnya yang unik, yaitu Negeri Bawah Air, juga backgroundnya yang juga unik. Karena itulah saya tertarik untuk membacanya. Isi buku ini menceritakan 3 orang anak bernama Ridwan, Chang, dan Rambe yang mengikuti khayal anak perempuan bernama Mutia. Pada awalnya, sebelum mereka mengenal Mutia, mereka layaknya seperti anak pada umumnya yang suka bermain, bersepeda, juga makan. Dan juga mereka sering kesana kesini, semisalnya ke curug untuk berenang. Pada suatu hari, Ridwan bersepeda untuk pergi ke villa. Nah, di sanalah dia bertemu dengan anak perempuan itu. Pada itu dia melihat seorang anak yang menatapnya dengan sangat aneh. Disitulah dia turun, takut kondisinya kenapa-napa. Saat dia untuk ke sungai itu, dia menginjak beberapa batu. Tetapi anak itu malah berteriak, "Hei, jangan menginjak adik-adikku." Pada awalnya Ridwan sangatlah kaget dan dia mengangkat satu kakinya yang tadi dia bilang menginjak, karena dia takut ada anak kecil yang dia injak atau bahkan bayi-bayi yang sedang tertidur dia injak. Tetapi saat dia melihat, dia hanya melihat sebuah batu. Awalnya Ridwan bingung, tetapi Mutia itu langsung mendekatinya. "Hei, ada apa? Kenapa kamu berteriak bahwa itu adalah seolah-olah adikmu?" Ridwan bertanya seperti itu. Mutia menceritakan, "Perkenalkan, nama saya Mutia," kata Mutia. Katanya, "Perkenalkan, nama saya Ridwan," balas Ridwan. Singkatnya, Mutia menceritakan asal-usul dirinya. Dia bercerita seolah dia adalah putri negeri bawah air. Bahkan dia mencerita dia adalah putri mahkota negeri bawah air. Kerajaannya hancur, ibu ayahnya juga sudah tiada, dan sekarang adik-adiknya terkurung dalam batu. Katanya itu karena Ranggawasir. Ranggawasir adalah pengkhianat kerajaan. Ridwan awalnya sangat bingung apa yang terjadi dengan Mutia, tetapi ada seseorang yang tiba-tiba teriak, "Hei, kalian sedang apa di sana?" Nah, kata Mutia, "Sudahlah, kamu pulang dulu, sudah tidak aman karena ada seseorang yang terkena racun dari Ranggawasir." Dia terheran-heran, kenapa dengan Mutia? Apakah kondisinya terganggu atau bagaimana? Nah, disitulah bercerita, dia adalah bernama Biratna. Mutia sering berkhayal bahwa dia adalah Dayang Ratna. Singkat cerita, Ridwan mengikuti khayal Mutia karena dia kasihan melihat kondisinya. Dia juga mengajak Rambe dan juga Chang untuk mengikuti khayal Mutia yang pada awalnya mereka tidak ingin, tapi karena melihat kondisi juga mereka pernah bermain seperti itu dengan Uli, adik kecil mereka akhirnya mengikuti khayal Mutia. Tapi tambah sini Mutia terus saja berkhayal dan tidak tahu kondisi yang sedang dia hadapi. Sedang keadaan serius, dia malah membawa dengan khayalan. Akhirnya Rambe bertanya kepada Biratna, "Sebenarnya ada apa dengan kondisi Mutia? Dia kan sudah tidak mempunyai kedua orang tua," kata Rambe. Akhirnya Biratna menceritakan asal-usul dari Mutia. Katanya, "Saya sudah membagi semua yang setelah saya punya, seperti orang tua, mainan, dan kasih sayang orang tuanya. Tetapi kenapa kamu memperlakukannya seperti itu?" kata Rambe. "Karena dia sering mengatai saya adalah Dayang, sedangkan saya bukanlah Dayangnya," katanya. "Begitukah cara dia membalas saya?" kata Ratna. "Dia juga sering mempermalukan saya di depan teman-teman saya karena dia selalu menganggap saya sebagai Dayangnya," jawab Ratna. Akhirnya Rambe mengatakan, "Terus kenapa kamu tidak ingin mengikuti khayal Mutia? Bukankah dia sudah tidak mempunyai orang tua? Mungkin dia berkhayal karena dia sudah tidak mempunyai teman lagi." Nah, di sana Biratna menjawab, "Sebenarnya orang tuanya tidak terkena bencana, bahwa mereka meninggal karena sebuah kecelakaan. Saya tidak mempunyai adik dan saya pun ingin mempunyai adik, makanya saya mengangkat Mutia untuk menjadi adik saya. Tapi mengapa begini balasannya?"
Rambe di sana menjawab, "Kamu tidak pernah merasakan bagaimana kehilangan orang tua kamu. Bahkan Mutia kehilangan kedua orang tuanya. Saya saja yang kehilangan satu ayah, sangatlah terpukul dengan keadaan itu. Dia juga sering masih berkhayal bahwa ayahnya masih ada, tetapi ibunya selalu menyadarkannya. Di sanalah Biratna menyadar bahwa dia bersalah kepada Mutia, yang akhirnya Ratna juga mengikuti khayal Mutia. Tapi Mutia tambah sini masih selalu berkhayal yang tidak tahu kondisinya serius atau tidak. Pada akhirnya Ridwan, Rambe, dan Chang mempunyai rencana untuk menyadarkan Mutia dan untuk tidak merasa takut lagi karena ada Ranggawasir. Dan juga Ratna yang ikut dengan rencana mereka. Nah, di sana Ridwan, Rambe, dan Chang juga Biratna mengajak Mutia untuk pergi ke Curug yang memang sedikit kondisinya agak jauh. Nah, singkat cerita, mereka sudah berada di sana. Nah, tetapi Mutia merasa sangatlah takut di sana karena dia merasakan katanya ada Ranggawasir yang terus mengikutinya dan karena juga Ranggawasir yang terus mencium baunya. Rambe, Ridwan, dan Chang mengatakan bahwa di mana Ranggawasir, akan kita hapus Ranggawasir itu dan kamu akan hidup tenang lagi. Nah, di sana mereka seolah-olah sedang berperang dengan Ranggawasir. Tetapi ada satu alasan, katanya Mutia mengatakan Ranggawasir bukan di situ tapi di wilayah saya. Nah, mereka bertiga bertanya, memang Ranggawasir itu seperti apa? Nah, Mutia menjawab, dia itu tidak kelihatan tetapi baunya itu sangat menyengat, kata Mutia. Akhirnya Rambe, Ridwan, dan Chang seolah-olah mereka berperang dengan seseorang tetapi tidak terlihat itu Ranggawasir. Sedangkan Biratna yang terus menenangkan Mutia bahwa mereka akan baik-baik saja, juga adik kembar mereka akan segera keluar dari penjara batu itu. Singkat cerita, mereka pun bercerita bahwa Ranggawasir sudah tidak ada lagi. Akhirnya Mutia sangatlah bahagia. 7 bulan bersilang. Sekarang mereka bertanya-tanya bagaimana keadaan Mutia. Akhirnya Mutia mengirim surat bahwa mengabarkan dia sekarang sudah tidak apa-apa karena kondisinya juga yang sudah membaik. Hikmah dari cerita ini bahwa dunia tidak selalu ramah kepada anak-anak. Juga mereka juga selalu mempunyai masalahnya tersendiri, tetapi karena mereka berkhayal, rasa suka dan duka menjadi satu dan di sanalah mereka bisa menaklukkan rasa sedih mereka. Sekian dari saya, Tania Aulia Dwi Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.